Pemirsa Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Tim Kejaksaan Agung menangkap seorang pensiunan pejabat Mahkamah Agung berinisial ZR yang diduga terlibat suap di Jimbaran, Badung. Tim gabungan menertibkan alat peraga kampanye bermasalah di Kabupaten Bangli. Warga Desa Seraya, Kabupaten Karangasem, kembali menggelar Seraya Culture Festival yang ketiga. Tim Kejaksaan Agung Kamis 24 Oktober lalu menangkap seorang pensiunan pejabat Mahkamah Agung berinisial ZR di Jimbaran, Badung terkait kasus vonis bebas Ronald Tanur yang didakwa menganiaya kekasihnya hingga tewas. Kepala Seksi Penkum Kejaksaan Tinggi Bali, Putu Eka Sabana mengatakan, tersangka ZR dibawa ke Kejaksaan Tinggi Bali untuk menjalani pemeriksaan awal dugaan kasus suap yang menyeret ZR dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur. Pada Jumat malam 25 Oktober setelah pemeriksaan awal, tersangka langsung diterbangkan ke Jakarta. Memang benar ada tim dari penyidik Kejaksaan Agung menangkap satu orang di sekitar daerah Jimbaran. Kemudian yang bersangkutan dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan awal dan tadi pagi langsung dibawa ke Jakarta. Mengenai hasil pemeriksaan dan lain-lain itu menjadi kewenangannya Jagung ya. Nanti menunggu Puspenkum aja. Dalam penangkapan tersebut, Kejaksaan Agung juga mengamankan barang bukti uang tunai berbagai mata uang dari sejumlah lokasi penangkapan para tersangka. Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga menangkap 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur dan seorang pengacara Ronald Tanur. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Penjabat sementara Bupati Bangli, Imade Rentin bersama jajaran menertibkan baliho atau alat peraga kampanye yang melanggar peraturan pemasangan. Penertiban ini merupakan tindak lanjut hasil rapat dengan unsur Forkompida, KPU, Bawaslu dan tim pemenangan ketiga pasangan calon beberapa hari lalu. Dalam rapat tersebut, Pemkab memberikan batas waktu 3 hari dari tanggal 22 hingga 24 Oktober bagi para tim sukses pasangan calon untuk menurunkan secara sukarela seluruh APK yang bermasalah. Tim penertiban menargetkan seluruh APK sudah diturunkan dalam 1 hari, karena sebagian sudah diturunkan secara sukarela. Made Rentin meminta seluruh tim pemenangan paslon berkoordinasi baik dengan KPU maupun Bawaslu sebelum memasang APK, karena banyak APK yang tidak sesuai ukuran, desain, dan zona pemasangan. Batas waktu yang ditetapkan belum diturunkan secara mandiri, maka hari ini kita tim gabungan turun untuk melakukan upaya penertiban. Kita Bangli bersama berkomitmen dalam perhelatan pesta demokrasi, satu taat asas, tunduk taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus kita menghimbau kepada seluruh LO dan tim pemenangan juga mengikuti prosedur dan alur di dalam pemasangan alat peraga kampanye. Pemkab Bangli berharap komitmen dan kerjasama seluruh pihak agar kampanye berjalan aman dan damai, sehingga Pilkada 2024 di Bangli berlangsung sukses dan menghasilkan pemimpin yang mendapat legitimasi dari rakyat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Bawaslu Jemberana akan kembali turun memantau pemasangan alat peraga kampanye karena Bawaslu menemukan masih banyak tim sukses atau pasangan calon bupati dan wakil bupati yang melanggar peraturan.
Bawaslu Jembrana sudah memberikan rekomendasi kepada KPU Jembrana untuk mengambil langkah tegas menertibkan alat peraga kampanye yang melanggar. Namun menurut Koordinator Divisi Penanganan Sengketa Bawaslu Jembrana, Pandey Made Adi, hingga kini KPU belum menindaklanjutinya. Padahal menurutnya Bawaslu sudah memberikan waktu hingga tanggal 21 Oktober. Menurut catatan Bawaslu, pelanggaran alat peraga kampanye ini melibatkan kedua pasangan calon, baik nomor urut 1 dan nomor urut 2. Jenis pelanggaran yang mendominasi adalah di luar zona, kemudian juga ada yang diikat di pohon, kemudian juga ada yang diikat di tiang telepon, tiang listrik. Apabila saran perbaikan yang sudah kita kirimkan ke KPU untuk diteruskan kepada tim pemenangan tidak juga diindahkan oleh tim pemenangan, tentu kami akan menggunakan kewenangan kami akan jadikan itu sebagai temuan pelanggaran untuk selanjutnya akan kita rekomendasikan. Dan apabila rekomendasi kita juga tidak ditindaklanjuti, maka kita akan tertibkan atau turunkan secara paksa bersama dengan Satpol PP dan KPU Kabupaten Jembrana. Sebelumnya, Bawaslu Jembrana telah mengeluarkan saran perbaikan terkait pemasangan alat peraga kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum KPU Jembrana karena ditemukan banyak alat peraga kampanye milik kedua calon yang dipasang di pohon, bahu jalan, dan fasilitas umum. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana.